Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. And you? Okay, I'm fine. Hari ini alhamdulillah kabar semuanya baik. Ya, Bunda juga baik. Hari ini alhamdulillah juga masuk semua ya? Iya. Alhamdulillah hari ini masuk semua. Jadi nggak ada yang sakit. Semoga setiap hari semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita doa dulu. Silakan ketua kelas Askan pimpin doa, maju ke depan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Askan sudah memimpin doa. Semoga dengan kita berdoa lebih siap lagi belajar, lebih semangat lagi belajar. Amin. Okay, let's start our study with say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Ini seperti biasa aturan kelas kita. Yang pertama yaitu menjaga ketertiban dan kerapian di kelas. Alhamdulillah sekarang udah rapi ya. Kedua, memperhatikan penjelasan guru. High five, gimana high five? Tangannya. Nah, kalau kayak gini berarti, kalau Bunda yang ngomong kayak gini berarti tutup mulutnya, stop bicara ya. Oke, lanjut. Ini adalah check your understanding. Kalau jempol kayak gini artinya apa? Ya, I understand. Kalau kayak gini? Ya, I understand. Agak ragu-ragu ya. Kalau kayak gini? Nggak paham. Oke. Jadi kalau misalnya dari penjelasan Bunda, kalau ini berarti mengerti. Kalau kayak gini, ragu-ragu. Kalau kayak gini kurang paham. Oke, lihat di sini. Itu adalah apa? Roda? Emosi. Oke, roda emosi. Bunda tanya, di mana letak roda emosimu? Bunda bagiin sticky note ya. Silakan kalian tulis. Tulis di sini ada, iya, tulis nama kalian. Nama aja, nama. Nama, cukup nama aja yang ini. Udah pas? Oh, tulis nama. Gimana ya kalau dua potong berarti? Tulis nama aja. Silakan ditulis namanya. Sudah? Kalau sudah tulis nama, yang sudah Bunda ini dulu ya, Bunda dari kelompok sebelah sini dulu.
silakan ditempelkan di mana roda emosi kalian. Yang ini dulu, silakan ke sana. Ya, silakan ditempel. Gak apa-apa, tulis nama aja. Ya, silakan ditempelkan di sini. Gantian ya. Oke, ya. Cepatkan. Oke. Itu ada lengket loh. Nah, yang sudah silakan kembali. Yang sudah silakan kembali. Oke, sudah. Yang sudah silakan kembali. Oke, sudah lanjut kelompok yang akhwat. Ya, silakan ditempel. Oke, next, lanjut kelompok selanjutnya. Ya, dari Diva, ya Afia. Dah, dari siapa tinggal? Di mana dari? Oke, ya silakan duduk. Sekarang tolong perhatiin, ini adalah roda emosi teman-temannya. Alhamdulillah ada senang, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 senang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Senang. Kalau emosinya senang, berarti dia itu udah siap menerima pelajaran, sudah siap kembali ke sekolah, sudah siap belajar ya. Untuk yang gembira juga banyak ternyata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang gembira. Sama, senang, emosi. Senang, yang sama gembira itu emosi yang positif. Bagus. Nah, ini ada yang ngantuk nih. Ada 2 orang. Ada Rehan sama Daris. Kau pernah tanya, Rehan tidur jam berapa? 11 malam. Apa pagi? 11 malam. Daris? Jam 9. Oke, Daris Rehan tadi jam 11. Jam 11 ngapain tidur jam 11? Lanjut minum kopi. Jangan lagi minum kopi. Kalau Daris? Jam 9 kan enggak malam, tapi kenapa masih tidurnya pun lama jadi makin ngantuk gitu. Makan lemes. Kamu makan nggak? Sarapan nggak? Sarapan ya sarapan. Ya. Tapi Bunda harap dari sama Rehan walaupun lagi ngantuk, semoga tadi kan udah wudhu, udah sholat, semoga makin seger matanya ya. Oke, kita lanjut. Sekarang, nah ini untuk membangkitkan rasa nasionalis kita. Kalau kita orang Indonesia, ada lagu ini. Tahu nggak lagu ini? Silakan bernyanyi ya. Dari sini. Oke, nyanyi. Ku tidak lupakan. Suara kalian yang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Pun banyak negeri ku jalani,
dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku ku lupakan, engkau gagap, ku yang ku cintai, engkau gaib. Jangan lupa subscribe. Iya. Oke, jadi ya, tadi lagu itu tadi gunanya buat apa? Buat kita sebagai bangsa Indonesia ya, tidak melupakan tanah kita, tanah kelahiran kita. Sebagai membangkitkan rasa nasionalis juga ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke pelajaran sebelumnya tentang, ingat tentang? Iya, tentang makna kata. Tentang makna kata itu berarti apanya kata? Misalnya, Bunda punya arti kata, ada kata misalnya globalisasi. Nah, makna katanya apa? Apa? Iya, berarti arti dari kata globalisasi. Misalnya transparan, makna katanya apa? Transparan, iya, terlihat. Nah, ini kaitannya dengan pelajaran selanjutnya. Jadi, di pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari, tapi kita harus tahu dulu makna kata atau arti kata. Nah, Bunda ada pertanyaan pemantik ya. Tuh, lihat di situ. Coba dibaca Rehan. Sebesar Rehan. Apa maksudnya jika seseorang disebut bintang kelas? Nah, stop. Coba kita, apa maksudnya jika seseorang disebut bintang kelas? Starboy, Bun. Hah? Starboy. Jadi apa coba? Maksudnya kalau apa? Orang yang top, orang yang berprestasi. Tadi ada omongnya apa? Orang yang berprestasi, orang yang top. Yang jelas di dalam kelas ya, di dalam pembelajaran. Nah, sekarang Bunda tanya yang kedua. Apakah mereka benar-benar bintang? Tidak. Bukan, ya mereka bukan bintang yang ada di langit, tapi disebut bintang kelas. Itu pertanyaan pemantik yang pertama. Sekarang pertanyaan pemantik kedua. Nah, coba Faris, baca Faris. Apakah benda mati bisa melakukan hal seperti manusia? Nah, apakah benda mati bisa melakukan hal seperti manusia? Tidak. Tapi coba kalian lihat matahari itu. Dia tersenyum. Matahari tersenyum. Tersenyum itu matahari atau manusia ya? Yang kayak gitu. Manusia. Tapi seolah-olah dibilang matahari tersenyum. Menurut kita tidak ya. Menurut kalian, mungkinkah matahari bisa tersenyum? Tidak, karena dia benda mati. Tetapi ada yang pelajaran atau materi yang membahas tentang itu. Nanti kita lihat. Lanjut, ini. Pernahkah kalian mendengar orang berkata apa, Fia? Air mataku seperti banjir. Oh, air mataku seperti banjir. Pernah nggak dengar kayak itu? Ada yang nggak, ada yang pernah. Oh, Daris denger di mana? Di komik. Oh, di komik ya, mungkin. Apakah mungkin itu terjadi? Tidak. Oke, karena nggak mungkin kita nangis tapi banjir ya. Nah, sekarang coba dibaca tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran pada hari ini kalimat yang menyenangkan bagi orang tidak terjawab tadi dapat menganalisis pada yang dapat mengajar semacam orang memberikan atau
Oke, nomor 1 ya. Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis makna kalimat yang menggunakan majas metafora, personifikasi, dan hiperbola. Jadi makna. Yang kedua, coba sama-sama dibaca yuk. Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menilai penggunaan majas dalam sebuah teks dan memberikan alasan mengapa majas tersebut digunakan. Ketiga, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat membuat kalimat atau paragraf sederhana dengan menggunakan majas metafora, personifikasi, dan hiperbola secara. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, kurang lebih kayak gitu. Yang pertama, mengetahui makna kalimat dari majas metafora, personifikasi, sama hiperbola. Kedua, dapat menilai majas itu. Dan ketiga, dapat membuat majas itu sendiri. Nah, silakan dilihat dulu ya video pembelajaran majas ini. Dari sini ya. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi bahasa Indonesia tentang majas. Sahabat cerdas, majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa yang digunakan dalam kalimat agar semakin hidup dan menarik. Umumnya, majas digunakan dalam penulisan karya sastra, tulisan maupun tulisan. Beberapa jenis majas antara lain majas perbandingan, majas sindiran, majas penegasan, majas pertentangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu majas, yaitu majas perbandingan. Majas perbandingan yang akan kita pelajari ada 3, yang pertama majas metafora, personifikasi, dan hiperbola. Yang pertama, majas metafora. Majas metafora merupakan majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap 2 hal yang berbeda. Ciri majas metafora adalah menggunakan kata atau frase yang memiliki makna kiasan. Contoh majas metafora antara lain, perlu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Kutu buku berarti atau memberi makna anak yang suka membaca buku. Kemudian hati-hati dengan orang itu, dia panjang tangan. Panjang tangan memiliki makna suka mencuri. Kemudian apa adalah tangan dengan tak lebar. Tangan tangan berarti orang kepercayaan. Selanjutnya majas personifikasi. Majas personifikasi membandingkan manusia dengan benda mati. Gaya bahasa yang digunakan seolah-olah benda tersebut bersikap selayaknya manusia. Contoh majas personifikasi antara lain, ombak bergerak di jalan bibir pantai Pulau Seribu. Kemudian angin berbisik di duniaku. Dan yang ketiga, malam itu bulan mengintip di balik awan. Kemudian yang ketiga, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah gaya bahasa yang digunakan dengan cara melebih-lebihkan suatu objek, bahkan dengan permisalan yang tidak masuk akal. Contohnya, sampai itu membentuk setengah gunung. Pria itu memiliki semangat sekeras baja. Kepalaku seperti bisa berputar saat mendengar berita itu. Dan demikian tadi saya jelas penjelasan tentang majas perbandingan, di antaranya majas metafora, personifikasi, dan hiperbola. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.
Oke, itu adalah majas. Majas apa aja tadi coba? Yang ingat, metafora, personifikasi, sama hiperbola. Nih, dari video tadi ada pertanyaan nih. Coba kita jawab. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa? Edo dikenal sebagai anak yang kutu buku di kelasnya. Ada kan tadi? Ya, yang pertama ya. Apa makna kutu buku? Ada yang tahu nggak? Sering baca buku. Apa? Sering baca buku. Suka baca buku. Ada lagi nggak? Gemar membaca buku. Iya. Apa termasuk majas apa kata kutu buku itu? Metafora. Ya, berdasarkan video tadi ya. Metafora. Oke, lanjut lagi ada nih. Angin berbisik di telingaku. Ada kan tadi? Termasuk majas apa kira-kira? Personifikasi. Apa itu personifikasi? Coba. Oke, iya. Dia termasuk majas personifikasi. Dia minta jelaskan karena apa dikatakan personifikasi? Karena yang disebutkan tadi. Karena angin. Karena angin itu benda mati, tetapi dia bisa berbisik, itu ya. Oke, lanjut lagi. Ketiga, sampah itu menumpuk setinggi gunung. Wah, lihat tuh sampah. Nih, termasuk majas apa lah kira-kira? Sampah? Iya, hiperbola. Dia setinggi gunung. Gunung itu tinggi ya. Gak bisa setinggi gunung gitu. Walaupun memang mungkin ada, tapi setinggi gunung itu sudah. Karena apa dikatakan hiperbola? Iya, karena berlebih-lebihan. Oke. Nah, sekarang Bunda jelaskan sedikit dari penjelasan video tadi. Yang pertama tentang majas metafora. Nah, ada yang masih ingat nggak majas metafora ini pengertiannya tadi apa? Coba kelompok ini. Apalah kira-kira? Iya. Metafora. Oke, coba yang lain. Metafora. Oke, perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Contohnya tadi apa? Kutu buku. Terus? Iya, jago merah. Terus? Tangan tangan kanan. Ya, panjang tangan. Apa lagi? Nah, ya itu ya. Nah, coba Bunda tanya, panjang tangan itu apa sih makna katanya? Sering mencuri. Kalau tangan kanan? Oh ya, dapat dipercaya. Kalau kutu buku? Iya, kalau jago merah? Api ya, kayak kebakaran kayak gitu. Nah, itu tadi metafora. Coba Bunda tanya, yang metafora sampai di sini udah paham belum? Paham? Gimana tangannya? Ini. Kayak yang ada yang nggak paham nggak? Alhamdulillah. Lanjut ya, personifikasi. Nah, personifikasi coba kelompokin contohnya aja. Kalau personifikasi apa? Benda yang Benda mati seolah-olah hidup. Oke, contohnya apa tuh? Personifikasi. Angin berbisik di telingaku. Terus? Ada lagi? Alarm berjanji di pagi hari. Alarm bernyanyi di pagi hari. Oke, coba yang kata Daris tadi. Alarm bernyanyi di pagi hari. Apa lagi kira-kira maknanya? Alarm itu ngapain? Iya, berdering, berbunyi, kan? Ada lagi nggak contohnya yang personifikasi? Menari di tengah jalan. Siapa? Bunga menari-nari di tengah jalan. Iya, maksudnya bunga menari-nari itu apa? Coba. Karena dia kena apa? Kena angin. Karena sebenarnya bunga itu kan nggak bisa bertingkah laku seperti manusia. Tapi diibaratkan bunga menari-nari di tengah jalan ya. Karena personifikasi tadi pengertiannya apa? Yang menyerupai seolah-olah seperti Benda hidup. iya, benda hidup atau manusia. Lanjut, hiperbola. Coba yang ini ya. Hiperbola apa artinya? Berlebihan. Iya,
hiperbola itu berlebih-lebihan. Coba contohnya apa, Ravandra? Hiperbola contohnya apa? Sampah setinggi gunung. Rumahku seperti kapal pecah. Oh, rumahku seperti kapal pecah. Terus telingaku tersambar petir. Oh iya, dia agak melebih-lebihkan ya. Oke, dari Majas tadi dari pengertian, dari contoh, dari maknanya, ada yang belum paham? Paham? Alhamdulillah. Gimana jempolnya? Coba tunjuk jempolnya. Ya, paham ya. Next kita lihat. Nah, di pertemuan sebelumnya Bunda udah bagi ya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Nah, jadi masing-masing kelompok ini harus berpartisipasi. Jadi kalau ada tugas kerjain sama-sama. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini berderet aja ya nanti ngerjainnya. Nah, sebelum ngerjain tugas, ada nanti lembar kerja peserta didik dari Bunda. Kita ice breaking dulu. Siapa yang tahu lagu Naik Becak? Yang becak itu nah. Nah, tolong suaranya ya, namanya ice breaking. Lebih semangat lagi ya. Bernyanyi juga, tapi nadanya itu pakai nada lagu becak. Ayo naik becak itu. Bunda buka dulu ya. Bukan. Bentar, dari awal ya. Ya, simbol jago merah, lapang dan kasih seolah-olah hidup seperti manusia dan ikut berdendang pantai sambil kejar-kejaran. Lahir hiperbola, najas yang berlebihan, suka nggak masuk akal karena gaya bahasa. Contoh, bisa lari cepat kilat, jelas kotor seperti kapal pecah. Kita bernyanyi lagu Majas. Oke, tadi suaranya nggak kedengeran. Coba diulang lagi. Iya, mungkin ada lagi nggak hafal ya, baru dengar. Mau mengenal dalam cerita bertaburan personik hiperbola. Hiperbola adalah simbol contohnya gong merah, lapang dada, kasih dengan menggambar seolah-olah hidup seperti manusia. Bernyanyi tanda pun berdendang pantai sambil kejar-kejaran. Lahir hiperbola, Majas yang berlebihan,
suka nggak masuk akal karena gaya bahasa. Ada dia bisa cepat kilat, kelas kotor seperti kapal pecah. Kita menyanyi lagu Majas. Ya, itu ice breakingnya ya. Oke, sekarang ada tugas dari Bunda. Dikerjanya berkelompok. Jangan cepat-cepat karena Bunda kasih waktu untuk pengerjaannya. Setelah itu ada waktu presentasi. Ya. Jadi setelah itu dipresentasikan ke depan kelas. Ya. Sekarang Bunda bagiin, siapinlah alat tulisnya. Dikerjain kelompok, ditulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya. Ini kan ada kelompok 2 ya yang tadi. Ini kelompok 1. Ditulis semua. Ini kelompok 3. Yuk, kerjasama. Ya, boleh dirapetin. Boleh dirapetin kursinya. Ya, Diva boleh. Oh ya, boleh. Mau mana? Ya, atau kalian kursinya taruh sini aja. Ya, silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Kalau nggak paham boleh tanya Bunda ya. Daris, kamu duduk sini aja Daris. Nah, kursinya itu. Pindahin. Nah. Ya, silakan dikerjain ya. Kelompok semuanya. Ah, tulis nama semuanya. Ya, silakan tulis nama semuanya dulu. Jangan kurus. Oh, ini kurus banget. Jadi ini apa? Kurus kering. Makna yang majasnya ya. Makna yang majasnya aja apa? Arti yang majasnya. Halo Bun. Ini berapa foto Bun? Kita foto. Nah, nanti. Ayo Daris, fokus di kelompoknya. Ya, fokus di kelompoknya. Apa mau jawabannya Bun? Siapa ya apa kira-kira yang mana? Nomor 2. Langit tampak murung, seolah ikut merasakan kesedihan. Yang
Lihat tolong lihat. Langit tanpa murung seolah ikut merasakan kesedihan menyelimuti hati Rara. Itu personifikasi katanya. Sekarang alasan mengapa itu dikatakan, kenapa itu digunakan di teks itu? Oh, dikarenakan Karena personifikasi itu apa artinya? artinya dikarenakan itu awan sedang mendung dong, langit sedang mendung. Apa? Karena langit sedang mendung kan itu karena langit buruk. Karena misal majas tersebut mendukung teks tersebut, misalnya cocok digunakan di teks tersebut, atau dengan dipakai majas tersebut itu lebih hidup, terasa lebih kata-katanya terasa lebih bermakna, ya lebih berjatuh hati. Ya, coba dipikirkanlah. Ya, kelompok ini sudah sampai mana? Ya ampun, kalian belum. Coba bintang menari-nari, apa lah kira-kira? Menari-nari berarti langit itu lagi senang kan? Iya, bisa langit sedang dalam keadaan terang gitu, atau bintang bersinar gitu. Oh, tulis saja. Ya, bintang bersinar. Ayo, idenya disatukan. Jangan main-main. Tapi penyatuan ide ini bisa nggak? Nah, iya, berarti Bunda lihat yang ini. Teriak boleh juga berisik. Teriak. Bukan hati yang keras seperti batu. Hatinya keras seperti batu saat mendengar berita itu. Ibaratnya tuh kayak orang tuh keras tuh nggak peduli orang kayak itu nah. Cuek. Iya. Nggak ngaruh dia tuh nak. Be aja ibaratnya nak. Kayak mana nak. Iya, tidak peduli kayak itu. Pedulikan orang lain. Tidak peduli. Ya, silakan di itu tulis. Iya, ada apa-apa. Rafan mana tuh? Askan, ketua kelas. Tulis satu-satu, masih banyak loh di belakang itu. Digambar. Iya, 3 lembar. Oke, lanjut lagi. Nah, ringan tangan apa? Iya, mudah. Suka membantu. Baik. Jangan dong. Baik. Suka menolong. Iya, suka menolong. Suka menolong. Nah, oke, lanjut. Yang terakhir. Kalau mau nanya boleh ya. Dia nyuri mata baju saya pun. Janganlah Holid lah, ganti. Jangan Holid lah. Nyuri mana mata baju saya pun. Sedih deh langsung. Daris nih kan, sedih. Tak boleh Daris. Daris, ganti. Ganti, jangan Holid. Satu lagi perbolaan. Ganti, Komar aja itu. Iya, ringan tangan. Apa artinya? Ya, suka membantu.
YouTube. Turki dah, Turki. Turki dah bowling. Ayo Daris, kerjain. Daris kalau itu sudah duduklah sudah rehan. Mana. Yang tampak murung itu. Nah, sekarang apa kegunaan majas personifikasi itu? Agar kata-kata menjadi lebih bermakna. Ya, terasa hidup atau itu. Beautiful, amazing. Itu harapan dah. Agar bukan nomor 2 tadi. Bukan nomor 2 tadi. Ayo. Suaranya itu apa? Surat izin membuat kalimat Pak, ada materainya? Sudah? Sudah dari. Jangan tahu-tahu terus. Kalau bantu Bun. Oh ya sudah. Mana jawabannya coba lihat. Bunda, banyak yang banyak kasih kosong. Nah, masih kosong. Kita bantu Bun. Bantu tersenyum aja kamu tuh. Oh, pantaslah cepenian kelompok ini. Para pandai bahagia nih. Oke, kira-kira yang sulit lembar keberapa? Lembar 1, 2, apa 3? Lembar 1 susah. Mana yang susah? Coba. Bintang-bintang menari. Misalnya bintang-bintang menari di langit malam. Berarti kira-kira suasana malam tuh lagi apa? Iya, lagi apa lagi cerah, lagi redup, lagi iya, berarti langit lagi terang iya, ibaratnya kalau orang menari kan berarti lagi happy, dia lagi bahagia. Ayo, jangan diskusi yang lain. Ke sini. Ya, Faris.
diskusi, jangan buat diskusi yang lain. Bintang bener itu Ya, tulis. Oke, coba Bunda cek. Lembar ketiga tinggal ya. Lembar kedua finish. Angin berbisik. Angin boleh? Boleh. Lembar kedua belum selesai. Oh ya sudah. Apa? Lari cepat kilat. Boleh langit secepat kilat. Berlebihan ya hiperbola. Apa yang belum? Nomor berapa? Nomor 3. Ini mana? Menilai. Menurutmu apa pengguna media tersebut berhasil menciptakan suasana dalam teks? Nah, ini cocok nggak di teks itu? Iya. Karena fungsi dari personifikasi tadi apa? Dengan ditambahkan majas personifikasi, kalimat tersebut tampak lebih hidup, gitu. Ya, iya. Iya. Oke, lanjut ya lembar ketiga. Sudah? Lembar ke-1 belum masih? Badannya kurus kering seperti lidi. Berarti kurus kering itu terlalu kurus. Iya. Kemudian kurus. Skeleton kayak makhluk Oke, nomor 2. Nomor 2 ini ayo kelompok 1 suaranya tolong tenang ya. Mengapa majas tersebut ini digunakan di sini? Fungsi dari personifikasi itu apa? Agar apa biasanya? Agar teks tersebut terlihat apa? Nah, bantu temannya. Bantu temannya. Bantu ngoceh. Ya, nggak ngoceh yang lain. Bantuin dulu. Ya, direkam. Karena apa itu? Nah, bantuin dari. Tinggal satu ini lah kan? Ya, kalau sudah siap kita presentasi. 2 menit lagi selesai ya. Ya, 2 menit lagi selesai. Itu buat majas saja. Metafora apa, personifikasi apa. Oh, ini kalimat atau Enggak, udah kayak gini aja. Iya, benar. Udah selesai? Oke ya, silakan dicek. Siap-siap presentasi ya. Kelompok 1 udah selesai. Oke, kelompok 3 selesai. Tinggal kelompok 2, kita tunggu bentar. Oh ya, satu belum, 2 sudah, 3 sudah. Ya, lanjutin kelompok 1. Garis. Ya, nanti. Enggak boleh, Bunda. Baik, Bunda. Oke, sudah boleh dikumpul ke Bunda. Kita presentasi. Presentasi, ya, semuanya maju nanti. Nah, silakan dikumpul yang sudah. Presentasi semua kelompok maju ke depan ya. Oke, udah? Oke. Sudah? Oke. Kita yang siap maju.
Oke, yang siap maju dulu kelompoknya. Mati. Kelompok 2 ya. Ya, semuanya. Kelompok 2 silakan maju dulu. Ya, ini adalah dari sini. Ini adalah kelompok 2. Ya, jangan nyender. Ke sini. Agak miring dikit. Nah. Ayo, disusun barisannya. Langkah tegak maju. Jangan. Enggak, bukan. Kayak gini aja, tapi nyerong gitu nah, miring. Sarung kanan. Nah, ini adalah kelompok 2. Coba tolong kelompok 1 dan kelompok 3. Ayo, jangan ribut ya. Ini kan ada 3 lembar ya. Dengar Bunda, hello, high five. Ini ada 3 lembar. Kelompok 1, kelompok 2. Ini ada lembar pertama itu nanti akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Jadi tolong dicek, pegang ini. Kita lihat ya. Coba dengarkan jawaban mereka, jangan selemparan. Silakan dibaca. Ya, dibagi aja itu kan lembar ke-1 tuh ada 5 soal. Silakan dibaca. Yang lain tolong dengerin. Kalimat bintang-bintang menarik saling karena kalimat bintang bersinar artinya heran seperti batu sama dengan cerita itu maknanya tidak peduli suaranya kalimat suaranya mereka seperti petir teriak kalimat kalimat tangannya ringan sekali membantu orang lain suka badannya yang lurus mengering seperti ceking. Aduh, jangan ceking lah ngomongnya. Oke, kita bahas satu-satu. Nomor 1, bintang-bintang menari di langit malam. Apa jawabannya? Bintang bersinar. Bintang bersinar. Kelompok 3 sepakat nggak? Ya. Oke, kelompok 1 sepakat nggak? Bintang bersinar. Yang bintang menari di langit, katanya itu maknanya bintang bersinar. Sepakat nggak? Atau ada jawaban lain dari kelompok 1? Apa tadi jawabannya? Sama. Oke, kalau sepakat. Oke, lanjut nomor 2, apa arti hatinya keras seperti batu? Tidak peduli. Tidak peduli katanya. Coba kelompok 3 jawabannya apa? Apa tadi? Cuek katanya. Tidak menerima. Tidak menerima. Oh. Tidak menerima berita itu. Oh, dia masih masuk akal. Nomor 1, kelompok 1 keras seperti batu, sok berat. Jadi intinya ya, hatinya keras seperti batu itu ibaratnya tuh ya agak nggak pedulian orangnya tuh. Misalnya ada apa nggak peduli saya, yang penting kayak gitulah, tetap kayak gitu. Nomor 2, yuk lanjut. Suaranya menggelegar seperti petir, artinya? Oh iya, terlihat terlalu keras berarti ya. Kelompok 3 sepakat nggak? Berisik katanya. Yang menggelegar seperti petir. Enggak. Apa arti apa jawabannya? Suaranya besar. Kelompok 1? Ya, suaranya besar sampai ibaratnya telinganya mau pecah kita dengarnya. Lanjut keempat, ringan. Oke, suka membantu ya artinya. Suka menolong, tangannya ringan, berarti suka menolong. Sepakat ya kelompok 3? Oke, kelompok 1? Sepakat. Terakhir, badannya kurus kering. Ya, jangan ceking juga bahasanya. Ya, kurang berat badan, nama kayak gitu. Dihaluskan lagi. Oke, terima kasih kelompok 1, kelompok 2. Lanjut next, kelompok 1 maju. Yang lembaran kedua ya. Ya, ini kan siapa yang megang? Yang lain yang baru.
Ayo yang lain tolong didengerin. Ya, dirapin dulu barisannya. Yang lain tolong didengerin. Apa? Sudah juga nggak? Ya, dibaca. Lagi seorang tampak murung, seolah itu merasakan kesedihan yang menyelimuti hati Rara. Pertanyaannya nomor 1. Identifikasilah jenis majas yang digunakan dalam kalimat tersebut. Jawabannya majas personifikasi. Oke, bentar. Langit sore tampak murung, seolah ikut merasakan kesedihan yang menyelimuti hati Rara. Nomor 1, kata kelompok 1 majas personifikasi. Sepakat nggak? Oke, nggak ada jawaban lain. Ada jawaban lain nggak? Nggak ada, berarti sepakat. Nomor 2, lanjut. Jelaskan alasan mengapa digunakan dalam teks. Jawabannya karena dia merasa menjalani seolah-olah hidup. Jadi katanya dari kata kelompok 1, kenapa yang dipakai itu langit tampak murung itu dipakai karena katanya agar seolah-olah hidup kayak itu, langit tampak murung. Oke, kelompok 2, jawabannya apa? Sama nggak? Sepakat nggak? Tadi jawabannya apa kelompok 2? Lupa ya jawabannya, sengaja Bunda. Ayo, kira-kira langit tampak murung personifikasi itu digunakan di teks itu apa tujuannya? Katanya biar dia itu ya seolah-olah hidup, benda mati seolah-olah hidup kayak gitu. Kalau jawaban kelompok ini ada karena langit sore murung seperti manusia, sama ya, berarti masuk akal, sama. Kedua, karena terasa lebih hidup. Oke, lanjut nomor 3. Menilai menurutmu apakah penggunaan langit tersebut berarti menciptakan suasana dalam teks tentang pendapatmu? Jawabannya ya, karena penggunaan personifikasi tersebut membuat teks jadi menarik dan hidup. Oke, berarti katanya dia menilai, kelompok 1 menilai penggunaan majas tersebut menjadi lebih hidup kalimatnya. Kalau kelompok 2 masih ingat nggak jawabannya apa? Jawabannya itu katanya ini, iya karena menggambarkan cuaca mendung. Kamu siapa ini? Iya. Terus ada lagi yang jawab kelompok 3 biar menyentuh hati. Jadi pemakaian majas personifikasi itu ya biar ngecocokin dengan kalimat ini, biar lebih hidup, biar lebih terasa. Ya udah ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, lanjut terakhir kelompok 3. Ya, silakan maju. Ayo semuanya, jangan dari selang. Gak jadi guru, apa Bu? Ah? Gak jadi guru. Ayo, pahala. Ya, rapetin. Nah. Buat dapetin. Ini kelompok 3, silakan dibaca kelompok 3. Laptopnya. Oke, mulai kelompok 3. Membuat kalimat sederhana dengan menggunakan majas. Ayo benar-benar. Nah. Walau masing-masing satu kalimat sederhana menggunakan 1. Majas metafora. 2. Majas personifikasi. 3. Majas hiperbola. Susunkan kalimat atau paragrafmu dengan tepat, jelas dan padat. Paham? Oke, yang pertama majas metafora. Coba dibacakan Nadifa. Siapa? Halifah panjang tangan. Khalifah. Oh, Khalifah panjang tangan. Oke, boleh. Panjang tangan termasuk metafora nggak? Iya, metafora. Artinya panjang tangan apa? Mencuri. Iya, mencuri. Coba yang kedua, personifikasi. Matahari bersembunyi di balik awan. Matahari bersembunyi di balik awan. Itu personifikasi. Oh iya, bersembunyi ya.
Oke, boleh lanjut yang terakhir. Apa? Hiperbola. Kamar Rehan seperti kapal pecah. Kamar siapa? Rehan. Kamar Rehan seperti kapal pecah. Emang iya Rehan? Buat kamar. Nah, nggak konkret. Tuh jangan nama temennya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3 sudah bisa membuat majas sendiri. Oke, silakan kembali. Kau gila. Ya, silakan kembali. Kita akan melanjutkan. Alhamdulillah ya, tadi sudah presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi majasnya tadi ada 3 ya. Alhamdulillah kayaknya sudah mengerti, Masya Allah. Bagus, Alhamdulillah. Nah lanjut, Bunda ada kuis. Dengar Bunda karena proyektornya mati, lampunya mati. Jadi kuis ini kalau seandainya yang Bunda ucapkan ini benar, kalian berdiri. Kalau benar. Tapi kalau salah tetap duduk. Paham? Siapa yang nggak paham? Kalau benar berdiri, kalau salah duduk. Hah? Ya, benar. Sambil tutup mata. Biar nggak kelihatan temennya. Oke, silakan sekarang tutup mata untuk kuis. Sudah tutup mata? Dengar Bunda. Yang pertama, kalau benar berdiri ya, angin malam menyelimuti kesedihanku pada kedua orang tuaku. Angin malam menyelimuti kesedihanku pada kedua orang tuaku. Itu adalah contoh majas personifikasi. Benar berdiri, salah duduk. Angin malam menyelimuti kesedihanku pada kedua orang tuaku adalah contoh majas personifikasi. Coba cek. Berdiri atau duduk? Oke, kita lihat. Angin malam menyelimuti kesedihanku. Step di menyelimuti kesedihanku. Itu majas apa? Majas apa kira-kira? Personifikasi. Karena kenapa? Karena angin malam bisa nggak berselimut? Iya, jadi yang benar yang berdiri. Next, kedua. Dengar Bunda lagi. Buah hati artinya oleh-oleh. Buah hati artinya oleh-oleh. Sedangkan buah tangan artinya anak-anak. Ulang, oke. Buah hati artinya oleh-oleh. Nah, sedangkan buah tangan artinya anak-anak. Kalau benar berdiri, kalau salah tetap duduk. Itu benar itu 1, 2, 3. Oke, kita cek. Buah hati artinya apa? Anak. Iya, kalau buah tangan artinya oleh. Jadi sebalik ini. Yang benar adalah duduk. Oke, benar. Semuanya benar. Lagi ada satu lagi. 3 ya. Saya sangat lapar hingga bisa makan gajah. Saya sangat lapar hingga bisa makan gajah. Itu adalah contoh majas hiperbola. Oke, kita cek ya. Sudah. Oke, lanjut. Saya sangat lapar hingga bisa makan gajah. Contoh majas hiperbola. Benar atau salah? Benar. Karena nggak mungkin kita makan gajah ya. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Next, kita lanjut lagi. Nah, tadi sudah kuis. Sekarang kita kesimpulan.
Coba Bunda, ada yang mau menyimpulkan? Belajar apa kita hari ini? Dari kelompok 1 dulu, belajar apa? Tentang majas dan makna kata. Tentang majas dan makna kata. Tentang belajar apa hari ini? Majas? Majas metafora. Majas bertentangan. Majas hiperbola. Tentang jenis-jenis majas. Belajar apa? Makna majas. Oke, Bunda tadi ada yang menyebutkan majas pertentangan, majas perbandingan. Yang pertama majasnya majas apa? Apa? Majas metafora, terus majas personifikasi, terus majas hiperbola. Pengertiannya, metafora tadi adalah Oke, perumpamaan. Contohnya? Jago merah. Iya. Nomor 2 personifikasi artinya? Iya, seperti manusia. Contohnya tadi? Matahari terjun padaku. Iya, matahari. Iya. Oke, lanjut lagi. Apa tadi? Hiperbola? Berlebihan. Contohnya? Alarm teriak padaku. Apa? Iya, benar. Oke, itu kesimpulan hari ini. Sekarang Bunda minta direfleksikan ya. Bunda bagiin dulu sticky note. Nanti kalian jawab, ada pertanyaan sedikit. Lebih besar itu, benar gajah. Ini buat jawab pertanyaan. Kalau udah mau gimana, Bun? Boleh tak? Tak boleh, harus boleh, harus mau. Nah, habis bola ini. Pulang 11.15. Tulis nama. Enggak. Tulis nama, nanti lihat petunjuk dari Bunda. Ya oke, sudah dapat semua. Sekarang minta tolong pegang, siapkan pena. Sudah? Bunda bacakan. Bunda bacakan pertanyaan atau pernyataan itu ya. Silakan kalian jawab. Nomor 1, siap ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Jangan diucapkan, silakan ditulis. Nomor 1 apa? Tidak usah ditulis jawab, tidak usah ditulis pertanyaannya, jawabannya aja. Perasaan setelah mengikuti pelajaran hari ini. Sudah? Dan sekarang kedua. Oh ya, lanjut. Tunggu sudah. Udah lihat dari megang penanya ya. Kalau udah santai berarti sudah. Perasaan ya, perasaan. Nah, lanjut nomor 2. Materi apa yang sudah kalian pahami? Yang paling paham materi apa? Ya, atau sudah paham semua Bunda? Tulis kalau sudah paham semua misalnya. Yang paling paham. Yang sudah paham banget. Sudah? Sekarang bagian mana yang belum dipahami? Kalau nggak ada, tulis saja nggak ada. Oke. Lanjut. Sudah?
Nah, yang sudah silakan ditempel di papan. Yang sudah. Di papan yang itu, yang ada tulisan refleksiku. Sudah, tempel aja. Nanti Bunda cek. Yang sudah silakan duduk kembali. Ayo, yang sudah silakan duduk kembali. Enggak tulis nggak apa-apa. Ditulis juga nggak apa-apa. Oke, sudah silakan duduk kembali. Ya udah ya, itu jangan terlalu kuat. Ya, yang sudah silakan duduk. Ayo. Udah ya, tadi sudah refleksi. Oke, ya, tempel anak. Oke. Sekarang Bunda lanjutin ya. Jadi pertemuan hari ini, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang laporan hasil pengamatan. Oke, batas ini dulu pelajaran kita. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Nakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbal alamin.